Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya. Malam hari ini tugas saya adalah menyampaikan satu tema yang sangat baik, yakni amalan di bulan suci Ramadan. Amalan suci di bulan Ramadan saya bagi menjadi 3. Ya mungkin ini tidak biasa dari umumnya orang yang menyampaikan, tetapi ini saya perlu sampaikan untuk memudahkan pemahaman tentang amalan-amalan menyeluruh secara komprehensif yang bisa dilakukan oleh seseorang di bulan suci yang mulia Ramadan ini. Pertama, amalan-amalan mencakup amalan-amalan individual, yakni amalan-amalan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seseorang yang melakukannya. Dan itu bisa mencakup ibadah-ibadah ritual, sebagaimana sholat wajib kita lakukan, sholat fardu. Kemudian juga puasa wajib di bulan Ramadan pun kita lakukan. Kemudian qiyamul lail, kalaupun tidak pada isya bersama jamaah di masjid, kita bisa melaksanakannya ketika kita sebelum sahur, sholat malam. Begitupun misalnya dengan tilawatul Quran, zikir dan sebagainya, termasuk juga aktivitas berupa mencari nafkah untuk khususnya diri sendiri pada awalnya, kemudian menjadi kemanfaatan buat keluarga. Mencari nafkah adalah bagian dari amalan suci di bulan Ramadan. Maka jika seseorang mengamalkan amalan mencari nafkah, itu pun bagian dari amalan suci, asal niatnya karena Allah, untuk mencari keberkahan dan ridha Allah, itu pun menjadi amalan suci. Sehingga kita tidak boleh melepaskan aktivitas harian kita untuk mencari nafkah hanya gara-gara untuk semuanya di masjid, tapi kita tidak merasa beribadah kalau kita mencari nafkah. Tidak demikian. Mencari nafkah pun ada bagian dari ibadah suci di bulan ini dan juga bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya, dan itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu amalan-amalan yang bersifat individual yang manfaatnya langsung dirasakan oleh seseorang yang bersangkutan. Amalan yang kedua kita sebutkan sebagai kategori amalan-amalan sosial, yakni amalan-amalan yang manfaatnya dirasakan secara lebih luas, bukan hanya untuk diri seseorang, tetapi juga orang-orang lain, baik yang ada di rumah maupun di sekitarnya. Yang paling utama adalah orang-orang yang ada di dalam rumah. Mencari nafkah pun itu pun bagian dari amal sosial. Meskipun dirinya mendapatkan manfaat, tetapi juga untuk keluarga yang ada di rumah, istri dan anak-anak pun, itu juga manfaatnya dirasakan oleh mereka. Maka ketika kita mencari nafkah, itu pun bagian dari amal sosial yang bisa kita tunaikan di bulan Ramadan. Ketika kemudian kita pun punya rezeki yang berlebih, ataupun punya niat dari rezeki yang kita punya, berbagi dan sebagainya pun, itu pun dari amalan-amalan sosial yang sangat dianjurkan kita lakukan di bulan Ramadan. Dan tidak kalah penting dalam rangka membangun amalan sosial di bulan Ramadan itu adalah membangun harmoni kerukunan di dalam rumah tangga terlebih dahulu. Jika mungkin ada di antara kita kemarin-kemarin masih punya kemelut di rumah tangga, ada disharmoni, ada keretakan, ada ketidakpercayaan dan sebagainya dalam rumah tangga, maka inilah saatnya untuk memulai memperbaiki yang rusak, mentautkan yang terserak, dan kemudian memperbaiki bersama-sama sehingga menjadi amalan yang sangat bermanfaat. Dan itu kalau selesai menjadi baik, ini akan menjadi Ramadan yang sangat bersejarah bagi sebuah keluarga. Maka jika kita ingin menjadikan amalan yang bermanfaat di bulan Ramadan ini, maka yang tidak kalah penting adalah perhatikan rumah tangga kita, apakah sudah baik atau sedang buruk. Kalau sudah baik, tingkatkan kebaikannya. Kalau sedang buruk, inilah saat yang memperbaiki keadaan di rumah tangga. Entah suaminya, entah istrinya, entah orang tuanya, entah anaknya, semuanya bersatu memperbaiki diri, memperbaiki keluarga untuk menjadi kebaikan buat tetangga dan saudara semuanya. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga saya sebut sebagai amalan natural yang sifatnya manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh umat manusia, tetapi juga oleh lingkungan di sekitar kita. Misalkan di antara kita ada yang menjaga lingkungan keamanan, para hansip, para keamanan itu pun merupakan bagian dari menjaga keamanan. Itu pun adalah ibadah yang sangat bermanfaat. Yang buat kita masing-masing tentu saja bisa dimulai dari rumah tangga sendiri. Sampah-sampah, sekarang sudah mulai musim hujan. Ketika kita mulai berpikir dengan baik untuk menyimpan sampah, kemudian membuangnya dengan baik pula,
tidak menelantarkannya dan menyerahkannya, maka amalan itu pun adalah amal yang sangat mulia. Di bulan suci Ramadan, apalagi sekarang kita sedang musim hujan, kalau kita salah menggunakan sampah-sampah yang ada di kita, bisa jadi itu menjadi petaka untuk kita atau untuk orang lain yang kita kirimkan sampahnya kepada mereka semuanya. Maka tidak akan berpanjang lebar ketika kita berbicara tentang awal Ramadan. Yang paling penting adalah semua kebaikan yang bisa kita lakukan, baik manfaatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain maupun untuk lingkungan, itu semuanya adalah amalan-amalan yang sangat baik dan dianjurkan. Maka bagi saya pribadi, amalan Ramadan tidak melulu hanya di masjid. Amalan Ramadan tidak hanya tentang baca Al-Quran. Amalan Ramadan tidak hanya tentang tilawah dan sebagainya, tetapi semua kebaikan, semua kebajikan, semua bir, semua solihat dilakukan oleh seseorang di bulan ini akan bernilai ibadah. Ketika ibadah individual manfaatnya buat diri seseorang, sosial untuk orang lain, natural buat semesta dan lingkungan, maka semakin luas jangkauan manfaatnya, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Jika kita menggapai pahala untuk individu, maka pahalanya untuk diri seseorang. Tetapi jika kita berbuat kebaikan yang manfaatnya dirasakan orang lain, maka semakin luas, semakin banyak insya Allah manfaat. Dan kalau kita berpikir pahalanya akan lebih banyak, lebih besar daripada kalau hanya kita berpikir untuk diri sendiri. Berbuat kebaikan, manfaatnya untuk orang lain, tetapi juga seseorang juga akan ikut merasakannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menggemari kebaikan, berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat baik untuk orang lain. Sejak dari pikiran baik, ucapan baik, dan juga tindakan baik. Karena kebaikan akan membuka kebaikan. Kebaikan akan membukakan pintu-pintu rezeki. Jika di antara kita ada yang sedang seret rezekinya, maka cobalah buka dengan kebaikan. Jika ada di antara kita sedang punya masalah, apapun masalahnya, maka bukalah masalah kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk tetangga kita, saudara kita semuanya, semampu kita, buka semua kesulitan kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Meskipun dengan tutur kata yang baik, meskipun dengan pikiran yang baik, meskipun dengan tindak tanduk yang terasa baik buat orang lain, manfaatnya dirasakan oleh mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sekelumit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semoga menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang bertakwa, dengan mewujudkan kebaikan semampu yang bisa kita wujudkan di lingkungan kita yang terdekat, rumah tangga, sampai seluas-luasnya yang bisa kita jangkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.